Halo Tribuners, Live Update Sport kembali hadir menjumpai Anda pada pagi hari ini, edisi Jumat 9 Juni 2023. Dalam beberapa waktu ke depan ada sejumlah berita olahraga terkini yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Yesi Winata, kita jelang Live Update Sport selengkapnya. Ivar Jenner, gelandang naturalisasi Timnas Indonesia, berharap bisa menuai hasil manis saat Indonesia menghadapi Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo pada Rabu 14 Juni mendatang. Apalagi kali ini akan menjadi laga debutnya bersama Timnas Indonesia. Ia menjadi satu dari 26 pemain yang mendapat panggilan Coach Shin menatap dua laga FIFA Matchday Juni 2023. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan kami, Khairul Amin, wartawan Surya. Silahkan rekan Khairul Amin untuk laporannya. Tribuners dimanapun Anda berada, salah satu pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Ivar Jenner berharap bisa mendapat kesempatan dalam FIFA Matchday antara Timnas Indonesia menghadapi Palestina 14 Juni mendatang di Stadion Gelora Bung Tomo. Pemain kelahiran Belanda yang merupakan keturunan dari Jember itu berharap bisa mendapat kesempatan meskipun ia tidak mengakui tidak akan mudah karena di posisinya ia harus bersaing dengan gelandang-gelandang senior lain seperti Ricky Kambuaya, Rahmat Irianto, kemudian juga Mark Klok. Meski ini merupakan debutnya bersama timnas Indonesia, pemain 19 tahun itu mengakui adaptasi cukup berjalan lancar, apalagi di timnas Indonesia dari 26 yang dipanggil saat ini ada dua pemain senior yang juga sebelumnya memperkuat Utrecht U21, yaitu Mark Klok dan Stefano Lillipali. Sementara pelatih timnas Indonesia Sintayong tidak berharap banyak terhadap pemain muda naturalisasi yang dipanggil saat ini. Bagi pelatih luar negeri itu, kesempatan bergabung dengan timnas senior sudah merupakan kesempatan emas bagi pemain-pemain muda. Untuk informasi tambahan, pada FIFA Matchday bulan Juni ini, timnas Indonesia akan melakoni dua laga, yaitu menghadapi timnas Palestina 14 Juni mendatang, kemudian setelahnya akan menghadapi Argentina di Jakarta. Demikian. Baik, terima kasih atas laporan lengkapnya Khairul Amin. Silahkan bertugas kembali. Dan wartawan kami telah melakukan wawancara dengan Ivar Jenner, gelandang naturalisasi Timnas Indonesia. Berikut tayangannya untuk Anda. Yeah, I think I do. This is my first training camp at the first team. The first days for me was good to see my new teammates, and I hope I'm able to play against Palestine. And of course, you know, Lillipali is from John Utrecht, I think. Yes. You always speak to Lillipali, but how Indonesia? 2 days ago, I saw him for the first time. Also, Mark Klok. So he played also for Asuta, my club. So I can talk with them about it. So it's good to learn from each other. Do you maybe something like Lillipali and Napoli play in Indonesia, or do you stay in Europe? My first goal is to play in the Netherlands, go and play in Europe, and maybe after that I will play in Indonesia. Pecinta sepak bola tanah air rela war tiket demi bisa nonton duel uji coba bersejarah antara Timnas Indonesia versus Argentina. Hingga imbasnya tiket FIFA Matchday Juni 2023 ludes terjual hanya dalam 5 menit saja. Dan hal itulah yang membuat media Argentina
heboh, syok alias terkejut, serta memberikan sorotan. Di mana media tersebut membuat artikel terkait kehebohan ludesnya 77.000 tiket laga Timnas Indonesia versus Argentina hanya dalam waktu kurang dari 5 menit. Tapi perlu dikonfirmasi jika jumlah tiket yang dijual adalah 60.000 tiket dan bukanlah 77.000 tiket seperti yang diberitakan oleh media Argentina tersebut. Selain itu, media tersebut menuliskan tujuan Timnas Argentina melakukan duel persahabatan melawan Timnas Indonesia. Tujuannya adalah guna merevolusi negara Asia, memberi kesempatan melihat beberapa pemain sepak bola terbaik dunia di tanah mereka. Di sisi lain, Mark Locke meminta kepada supporter untuk serang mental Lionel Messi CS. Selaku gelandang Timnas Indonesia, ia meminta agar supporter memenuhi stadion saat pertandingan melawan Argentina. Hal itu dimaksudkan Mark Locke agar Lionel Messi dan kolega kena mental saat melawan Timnas Indonesia. Hal itu dikatakannya pada Rabu 7 Juni 2023. Lebih lanjut, gelandang Persib Bandung itu juga mengingatkan supaya supporter yang dapat tertib selama pertandingan, sehingga semua yang hadir di stadion bisa sama-sama menikmati duel bersejarah antara Timnas Indonesia versus Timnas Argentina. Sebagai informasi saja, laga FIFA Matchday antara Indonesia versus Argentina akan digelar pada 19 Juni 2023 mendatang. Dan tiket pertandingan Indonesia versus Argentina sudah mulai dijual sejak Senin 5 Juni dan Selasa 6 Juni 2023. Dalam 2 hari penjualan tiket tersebut, tiket Indonesia sudah terjual dalam waktu yang sangat singkat. Kabar buruk menghampiri Timnas Indonesia, di mana skuad terancam kehilangan pilar andalannya di lini belakang. Ia adalah Jordi Amat yang mengalami cedera saat membela Johor Darul Takzim pada pekan 13 Liga Super Malaysia. Kini menjelang pertandingan selanjutnya, pelatih JDT Esteban Solari mengungkapkan kondisi terbaru Jordi Amat. Ia mengaku belum bisa memastikan Jordi akan tampil melawan Terengganu FC dalam matchday ke-14 Liga Super Malaysia pada hari ini Jumat 9 Juni malam waktu Indonesia Barat. Menurut Solari, Jordi Amat terkendala kondisi fisik menjelang laga tersebut. Pada pertandingan akhir pekan kemarin saat mengalahkan Penang FC 2-0, Jordi hanya diturunkan di babak pertama. Selain itu, Jordi ditarik keluar untuk digantikan Syahrul Saad di awal paruh kedua. Walaupun begitu, kini pihaknya masih akan memantau perkembangan kondisi fisik Jordi Amat. Namun pernyataan pelatih JDT tersebut berbanding terbalik dengan pernyataan Jordi Amat. Melalui unggahan Instagram pribadinya, Jordi memberikan angin segar kepada pecinta sepak bola tanah air. Ia mengaku bahwa kondisinya saat ini baik-baik saja dan ditulisnya di akun @jordiamat5 pada Selasa 6 Juni 2023 malam. Ada pula kesimpulan dari postingan tersebut. Pertama, kabar baik Jordi Amat jadi reuni dengan Lionel Messi. Dan kedua, Jordi Amat segera terbang ke Indonesia untuk melakukan latihan bersama skuad Garuda. Diketahui TC Timnas Indonesia untuk menghadapi Palestina dan Argentina sejatinya telah dimulai sejak 5 Juni 2023. Namun sederet pemain masih belum ikut bergabung termasuk Jordi Amat. Kemungkinan besar Jordi Amat segera bertolak ke Indonesia setelah memastikan kondisi cederanya dirasa baik
baik-baik saja. Sebagai informasi, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan penting pada FIFA Matchday Juni 2023. Pada 14 Juni, Timnas Indonesia akan menghadapi Palestina di Surabaya. Kemudian pada 19 Juni, skuad Garuda akan uji nyali menghadapi Timnas Argentina di Jakarta. Beberapa kabar buruk mendatangi Timnas Indonesia jelang pertandingan melawan Palestina dan Argentina di gelaran FIFA Matchday Juni 2023. Dan berikut ada prediksi susunan skuad Timnas Indonesia jika 4 pilar aboard absen yang ditengarai karena cedera. Mereka adalah Sandy Walsh, Jordi Amat, Syaini Patianama, dan Sadil Ramdhani. Debut Sandy Walsh untuk Timnas Indonesia terancam gagal seusai ia mengalami cedera. Sebenarnya Sandy Walsh sudah bergabung dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia di Surabaya. Namun saat sedang berlatih, Sandy Walsh justru mengalami cedera. Beredar sebuah video yang memperlihatkan jika ia tak bisa melanjutkan latihan dan berjalan tertatih saat meninggalkan lapangan. Kemudian pemain favorit lini belakang Timnas Indonesia, Jordi Amat, juga terancam absen. Pemain Johor Darul Takzim itu belum lama ini mengalami cedera. Jordi harus ditarik keluar pada awal babak kedua pekan 13 Liga Super Malaysia. Namun kini Jordi telah membawa angin segar terkait kondisinya. Ia mengaku bahwa saat ini kondisinya baik-baik saja. Lalu selanjutnya pemain yang terancam gagal debut untuk Timnas Indonesia adalah Syaini Patianama. Syaini Patianama terlihat mengalami cedera saat membela Viking FK di Piala FA Norwegia pada Rabu 7 Juni 2023. Patianama mengerang kesakitan setelah berbenturan dengan pemain lawan. Ia mau tidak mau harus ditarik keluar pada menit 78. Namun hingga kini belum ada kabar terbaru soal kondisi terkininya. Kemudian terakhir, pemain aboard yang terancam absen membela Timnas Indonesia adalah Sadil Ramdhani. Sejatinya pemain Sabah FC itu sudah mengalami cedera sejak April lalu. Bahkan Sadil Ramdhani telah absen membela Sabah FC di 4 pertandingan beruntun. Walaupun begitu, pelatih Sabah FC Ong Kim Shui mengaku bahwa Ramdhani masih harus menjalani pemulihan beberapa pekan ke depan. Dengan kondisi tersebut, pelatih Timnas Indonesia Sinteyong pun harus memutar otak demi dapat menurunkan komposisi pemain terbaiknya. Apalagi calon yang dihadapi bukanlah tim sembarangan. Dan jika berkaca dari beberapa laga sebelumnya, Sinteyong biasa menggunakan formasi 3-4-3 atau 3-4-2-1. Dengan memasang 3 bek tengah di belakang, Indonesia diharap mampu bertahan dengan 5 pemain sekaligus. Serta 2 bek sayap mampu membantu mempertajam serangan skuad Garuda. Jika Jordi Amat absen, praktis di posisi bek tengah, Timnas tersisa Rizky Ridho, Fahrudin, Elkan Bagot, dan Andi Setio. Sementara di posisi bek sayap, Pratama Arhan dan Asnawi Mangku Alam bisa menjadi opsi jika Sandy Walsh dan Syaini Patianama absen. Sosok Pratama Arhan memang tengah menjadi sorotan baru-baru ini. Pratama Arhan baru saja mencetak assist bagi kemenangan Tokyo Verdy pada Piala Kaisar Jepang 2023 pada 7 Juni kemarin. Selain itu, kualitas Arhan dalam bertahan dan menyerang juga tak diragukan lagi. Kemampuan lemparan ke dalam yang jauh juga menjadi atribut istimewa yang dimiliki ex-pemain PSIS Semarang tersebut.
Kemudian lini tengah timnas diprediksi akan dihuni Mark Locke dan Ivar Jenner. Khusus lini depan, Rafael Struijk menambah opsi Sinteyong yang memilih Dimas Drajat dan Dendi Sulistiawan. Stefano Lillipali juga dapat menjadi pendamping ketiga pemain tersebut. Dan berikut prediksi susunan pemain timnas Indonesia di FIFA Matchday jika 4 pilar board absen dengan formasi 3-4-3. Reza Arya Pratama, Elkan Bagot, Rizky Ridho, Fahrudin, Mark Locke, Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Stefano Lillipali, Dendi Sulistiawan, dan Yakob Sayuri. Kita beralih pada berita selanjutnya, Tribuners. Gaji per musim yang akan diterima Lionel Messi di Inter Miami masih jauh lebih kecil dibandingkan jika memilih bermain di Al Hilal. Diketahui Messi akan mendapatkan bayaran sebesar 799 miliar rupiah per musim. Dan itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan bayaran Al Hilal yang mencapai 6,3 triliun rupiah. Walaupun hanya menghasilkan 799 miliar rupiah per musim di Inter Miami, itu sudah menjadi atlet dengan bayaran tertinggi pada tahun lalu. Tapi di luar itu, berapa kekayaan bersih pemenang Piala Dunia tersebut dan berapa penghasilan karirnya? Diketahui Lionel Messi dianggap sebagai salah satu pemain terbesar dalam sejarah olahraga. Penyerang Argentina ini telah mengumpulkan jutaan dolar sejak debutnya pada tahun 2004 silam. Lionel Messi telah mencapai banyak hal dalam karirnya yang gemerlap dan dianggap sebagai salah satu pemain terhebat sepanjang masa. Sang penyerang telah menghasilkan banyak momen tak terlupakan selama bertahun-tahun, termasuk membantu negaranya memenangkan Piala Dunia pertama mereka sejak 86. Sepanjang karirnya, Messi telah memenangkan 7 gelar Ballon d'Or, 4 trofi Liga Champions bersama Barcelona, dan masih banyak lagi. Dengan begitu, dengan meninggalkan PSG dan memilih bergabung Inter Miami setelah menolak Barcelona dan Al Hilal, sebenarnya berapa kekayaan bersihnya dan berapa banyak yang ia dapatkan sepanjang karirnya? Salah satu sumber memberikan semua jawaban. Berapa kekayaan bersihnya? Pada tahun 2022 bulan Juni, Forbes melaporkan bahwa Messi memiliki kekayaan berkisar 1,95 triliun rupiah. Forbes juga menempatkan pemenang Piala Dunia sebagai atlet bayaran tertinggi di tahun lalu. Dilaporkan sang penyerang memperoleh sekitar 75 juta dolar di lapangan serta 55 juta dolar di luar lapangan. Dan di luar lapangan, Messi masih memiliki banyak pengikut di media sosial. Ia memiliki lebih dari 445 juta pengikut di Instagram. Dan hal itu menjadikannya menjadi akun ketiga yang paling banyak diikuti di platform media sosial. Messi sangat memperhatikan industri properti dan ia memiliki properti di Barcelona, Miami, Paris, dan di kampung halamannya Rosario. Mansionnya di Barcelona hanya berjarak 12 mil dari Camp Nou yang bernilai 5,5 juta pounds. Ia memiliki gym, dalam ruangan, kolam renang, lapangan sepak bola, dan taman bermain untuk ketiga anaknya. Dilaporkan bahwa penyerang tersebut saat ini menyewa tempat tinggal di Neuilly-sur-Seine di Paris dengan harga 18.000 pounds per bulannya.
Gerard Pique menyindir kegagalan Barcelona dalam upaya mendatangkan Lionel Messi. Pique mengaku upaya Barcelona yang gagal mendapatkan Messi itu telah membuatnya tertawa. Menurut Pique, masalah yang ada di Barcelona adalah masalah keuangan, di mana para pemain di masa harus menanggung masalah gaji. Kini Gerard Pique mengkritik mantan klubnya tersebut serta situasi keuangan mereka. Diketahui Pique telah menjadi salah satu penerima gaji tertinggi di Barca meskipun menerima beberapa penangguhan gaji. Tak hanya itu, juga pengurangan gaji dalam beberapa tahun terakhirnya, seperti yang dikatakan oleh Sport untuk mendapatkan gaji tahunan sebesar 46 juta pound sterling. Namun, meski masih memiliki 2 musim tersisa di kontraknya yang harusnya habis pada musim panas 2024, Pique mengumumkan pengunduran dirinya lebih awal. Hal itu dilakukannya demi menghemat gaji klub selama 18 bulan serta upaya untuk membantu situasi keuangan mereka. Di sisi lain ada alasan kuat mengapa Lionel Messi memutuskan tidak kembali ke Barcelona meskipun sangat menginginkan kembali. Alasan yang paling kuat adalah karena Barcelona harus menjual pemain dan memotong gaji pemainnya hanya untuk bisa mewujudkan kembalinya dirinya. Karena itu Messi tak ingin teman-temannya ada yang harus menderita, dijual atau mengalami pemotongan gaji gara-gara dia. Hal itulah yang menjadi alasan kuat yang membuat Messi tak jadi kembali ke Barca. Ia mengaku tidak ingin memikul beban menyaksikan beberapa pemain bintang Barcelona dipecat untuk memfasilitasi perekrutannya. Lionel Messi juga mengatakan alasannya menolak Al Hilal dan lebih memilih Inter Miami bukan didasarkan pada uang. Kata Lionel Messi, ia tidak pernah menegosiasikan soal gaji. Pilihan Messi bermain di Inter Miami bukan tentang uang. Karena jika karena uang, ia pasti akan bergabung dengan Al Hilal di Arab Saudi. Cristiano Ronaldo kalah dari pemain buangan Manchester United dalam starting 11 terbaik di Liga Arab Saudi. Ia adalah Odion Ighalo, justru nama tersebutlah yang menghiasi starting 11 terbaik. Tapi bagaimanapun Ronaldo baru bergabung ke Al Nassr pada Januari lalu. Liga Arab Saudi, Cristiano Ronaldo bermain sebanyak 16 kali dengan menorehkan 14 gol dan 2 assist. Meski bergabung pada pertengahan musim, CR7 tetap mampu finish di peringkat kelima sebagai top skor Liga Arab Saudi. Tapi nyatanya itu semua tak cukup membuat Ronaldo bisa masuk ke dalam daftar tim terbaik musim ini. Berbeda dengan Odion, ia telah bermain di Liga Arab Saudi sejak 2021 silam dengan bergabung ke klub Al-Shabab. Kemudian baru pada Januari 2022, Ighalo mulai memperkuat Al Hilal. Jika menilik performanya musim ini, ia memang tampil apik dengan melesakkan 19 gol. Padahal ketika menjadi pemain pinjaman Manchester United, Ighalo sama sekali tak mampu mencetak gol di Liga Inggris. Ketika masih membela MU, pria berusia 33 tahun itu bermain sebanyak 23 kali. Ia hanya mampu mencetak 5 gol dan
1 assist yang dilakukannya di ajang Piala FA dan Liga Eropa. Di sisi lain, Ronaldo memang gagal masuk ke tim terbaik Liga Arab Saudi, tapi Al Nassr masih menyumbangkan pemain lewat 2 nama. Mereka adalah Ghislain Conan yang berposisi sebagai bek dan Luis Gustavo yang berada di posisi gelandang bertahan. Sementara itu, Al Ittihad yang menjuarai Liga Arab Saudi menjadi tim yang menyumbangkan nama terbanyak. Mereka adalah Marcelo Groy, Ahmed Syarahili, Ahmed Hegazi, Badalah Al-Olayan, dan Romanio. Sebagai informasi, Ighalo merupakan pemain yang jadi ujung tombak dengan ditemani 2 penyerang Al-Fateh, Firas Al-Buraikan, dan Murad Batnah. Sejauh ini omongan Cristiano Ronaldo soal Liga Arab Saudi terbukti benar. Diketahui Cristiano Ronaldo pindah ke Liga Arab Saudi dengan bergabung ke Al Nassr pada Januari 2023 lalu. Dan semenjak itu Liga Arab Saudi mulai mendapatkan perhatian oleh para pecinta sepak bola. Bahkan kini bintang-bintang sepak bola dunia mulai menyusul Ronaldo untuk bisa bermain di negara Timur Tengah tersebut. Contohnya ialah Karim Benzema dan N'Golo Kante yang hijrah ke Al Ittihad. Ronaldo pernah mengatakan ketika ia pergi ke Arab Saudi, hal itu akan menjadi pembuka jalan dan kata itu dipastikan tidak salah. Lebih lanjut, ia mengatakan jika dalam beberapa tahun atau 3 tahun ke depan, Liga Arab Saudi akan menjadi salah satu liga terpenting di dunia. Ia memberikan contoh di mana Karim Benzema sudah datang dan ia yakin 1000% jika akan ada lebih banyak pemain lagi yang datang. Diketahui selepas mendatangkan Benzema dan N'Golo Kante, Liga Arab Saudi memang belum akan berhenti untuk menggoda pemain-pemain lain. Contohnya saja Jordi Alba yang pada musim panas ini meninggalkan Barcelona juga diincar oleh Al-Hilal. Sebagai informasi, Al-Hilal merupakan finalis Liga Champions Asia musim ini. Mereka cukup kuat di Liga Arab Saudi dengan finish di posisi ketiga klasemen musim ini. Mereka sebenarnya sempat merayu Lionel Messi, tapi mantan penyerang PSG tersebut lebih memilih Inter Miami, klub di Amerika Serikat. Sementara pemain sayap Manchester City yaitu Riyad Mahrez juga diminati oleh Al Ahly. Tapi sayang hal itu dirasa sedikit sulit. Sebab ia masih memiliki kontrak 2 tahun lagi bersama Manchester City. Di sisi lain, 3 bintang sebelumnya yaitu Ronaldo, Benzema, dan Kante didatangkan secara bebas transfer. Cara yang digunakan oleh Arab Saudi untuk menggoda para bintang sepak bola dunia ialah dengan menawarkan gaji selangit. Sebagai contoh, Ronaldo dan Benzema memperoleh gaji sebesar 200 juta euro atau sekitar 3,18 triliun rupiah per tahun dari masing-masing tim yang dibelanya. Sementara Kante digaji sebanyak 100 juta euro atau setara dengan 1,5 triliun rupiah per tahun oleh Al Ittihad. Dan perlu diingat, tak ada aturan soal finansial yang membuat klub-klub Arab Saudi bisa menawarkan gaji fantastis.
Jarrod Bowen sempat mengusir penggemarnya dengan santai ketika sedang melakukan wawancara setelah pertandingan antara West Ham United versus Fiorentina. Diketahui pertandingan sempat memperlihatkan pemandangan tak sedap, di mana ketika penggemar West Ham melemparkan barang-barang ke lapangan saat Kapten Fiorentina melakukan pelanggaran keras terhadap salah satu pemain West Ham. Dan dapat dimengerti bahwa Bowen diberi penghargaan sebagai Player of the Match. Ia pun sangat senang selama wawancara pasca pertandingan. Saat mengobrol dengan salah satu sumber, Bowen didekati oleh seorang penggemar yang ingin menyanyikan Bowen on Fire. Nyanyian itu menjadi terkenal sehubungan kabar ia berkencan dengan mantan bintang Love Island. Namun pemain berusia 26 tahun itu mampu menghalau salah seorang supporter tersebut dengan mendorong orang itu darinya dan hanya menyuruh mereka pergi sebelum melanjutkan wawancaranya. Seolah dengan sangat santai ia mengusir penggemarnya tersebut. Sebagai informasi, Bowen menuliskan namanya menjadi legenda dan Maksud kami cerita rakyat bagi West Ham United. Tepat saat mereka meraih trofi besar pertama dalam 43 tahun seusai mengalahkan Fiorentina 2-1 di Liga Konferensi Eropa Kamis dini hari. Skor sementara waktu itu masih 1-1 dan tampaknya akan dilakukan perpanjangan waktu. Namun berkat gol Bowen di menit terakhir babak kedua dengan memanfaatkan umpan matang dari Lucas Paqueta, maka membuat seluruh pendukung serta ofisial termasuk pelatih dan pemain West Ham United yang ada di bangku cadangan sontak langsung berhamburan menyambut gol kemenangan tersebut. Dan itulah yang membuatnya berhasil mendapatkan penghargaan sebagai Player of the Match. Dari berita bola kita beralih ke berita bulu tangkis Tribuners. Banyak yang menyebut bahwa era kejayaan Minions kini telah memudar di tengah pertempuran untuk berebut tiket Olimpiade Paris 2024. Mereka mengatakan hal itu lantaran progres Minions sejauh ini belum menunjukkan torehan yang menawan. Terbaru kekalahan harus diterima oleh Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukamulyo di Singapore Open 2023 saat berjuang ke perempat final pada Kamis 8 Juni 2023. Berhadapan dengan wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi, Marcus Kevin harus kandas lewat 2 game saja dengan skor akhir 18-21 dan 9-21. Hasil Minions ini pun sontak langsung mendapatkan banyak sorotan mengingat permainan dari ex ganda putra nomor 1 dunia tersebut kian merosot. Tercatat hampir 2 tahun lamanya Marcus Kevin puasa gelar sejak naik podium tertinggi di Indonesia Open 2021 lalu. Terakhir kali Minions juara pada tahun 2021 bulan November di ajang Indonesia Open. Itu menjadi torehan manis terakhir oleh Minions sebelum performanya anjlok mulai tahun 2022. Penyebab merosotnya performa mantan ranking 1 dunia pada tahun 2022 lalu bisa jadi gegara Marcus cedera dan harus operasi. Sehingga mereka acap kali gagal menunjukkan performa terbaiknya. Karena sering gagal, kans untuk merebut gelar juara makin tertutup. Pasca cedera yang dialami oleh Marcus tampaknya berdampak kepada performanya yang kurang gahar. Pria yang cukup diandalkan bermain di belakang dengan smash tajamnya beberapa waktu terakhir tak terlihat.
Ia cukup sering kehabisan tenaga di beberapa turnamen dan harus tumbang cepat saat bertanding. Sehingga mau tidak mau Kevin sebagai partnernya cukup sering menutup permainan Marcus. Hal itu juga disadari oleh Minions yang menerangkan bahwa faktor umurnya berpengaruh kepada permainan mereka. Sehingga tenaganya untuk melakukan smash keras atau berjuang hingga rubber game tak seganas dulu. Dengan performa yang kian menurun ini sebuah tanda bahaya bagi Marcus Kevin dalam perebutan tiket Olimpiade Paris 2024. Padahal mereka cukup mengejutkan saat tampil di Thailand Open 2023 karena berhasil menembus hingga babak semifinal. Tapi sayang setelah itu mereka belum bisa konsisten yang mengakibatkan harus kalah lagi di Singapore Open 2023. Meski baru awal, seandainya Marcus Kevin terus menggunakan pola permainan seperti ini, bukan tidak mungkin jika tiket Olimpiade 2024 harus ambiar. Padahal jika bicara soal persaingannya sendiri, baik dari rekan senegaranya atau di luar, cukuplah sengit. Tadi pungkiri, kubu ganda putra kali ini mulai saling sikut jelang Olimpiade Paris 2024. Sehingga Marcus Kevin diharapkan untuk segera bangkit memperebutkan tiket Olimpiade Paris 2024. Diketahui Minions cukup berjaya dalam 5 tahun terakhir dan jadi andalan Indonesia di kubu ganda putra. Kala itu dengan rekan senegaranya Muhammad Ahsan Hendra Setiawan sangat mendominasi di tiap pertandingan. Tapi setelah Minions mulai merosot gegara cedera dan turun tahta dari ranking 1, dominasinya kian buyar. Permainan mereka juga tak seapik dan segarang dulu ketika masih berjaya. Minions bak jadi penggembira ketika beraksi di suatu turnamen, gegara sering pulang cepat. Ini bisa menjadi tanda bahwa sebuah kejayaan dari Minions mulai memudar. Momen kocak tersaji di Singapore Open 2023 kala ganda campuran nomor 1 dunia asal Cina nyaris salah masuk lapangan pertandingan. Diketahui mereka adalah Zheng Siwei Huang Yaqiong yang kala itu akan bertanding melawan Matthias Thierry Amalie Magellan Denmark pada Kamis 8 Juni 2023. Kejadian tersebut terjadi ketika Zheng Huang akan memasuki lapangan pertandingan di Singapore Indoor Stadium. Berjalan lebih dulu, Zheng Siwei justru malah salah lapangan karena ia menuju ke lapangan 1. Padahal dijadwalkan bertanding di lapangan 2. Hal itu direkam oleh salah satu penonton yang hadir di venue pertandingan dan diunggah lewat salah satu akun Twitter. Setelah berjalan cukup jauh dan hampir masuk ke lapangan lain, Siwei segera menyadari dan akhirnya kembali ke lapangan 2. Yaqiong selaku pasangannya justru tertawa melihat kelakuan partnernya tersebut. Bahkan para penonton juga dibuat tertawa gegara kelakuan dari ganda campuran nomor 1 dunia tersebut. Zheng Siwei selaku pelaku pembuat masalah tanpa rasa bersalah hanya tersenyum dan segera bersiap untuk bertanding. Untungnya kejadian memalukan tersebut diiringi dengan raihan manis dari Zheng Huang atas pasangan Denmark. Lewat 2 game saja, Zheng Huang berhasil menang atas wakil Denmark dengan skor 21-13 dan 21-12. Kemenangan itu ditorehkan setelah bertanding dengan durasi waktu 29
Kelakuan Taufik Hidayat terkait kritik pedas kepada Lee Chong Wei Malaysia terkait kelayakannya mendapat penghargaan Hall of Fame dari BWF masih menjadi sorotan hingga sekarang. Kritik pedas itu sontak dari media asing agar Taufik Hidayat lebih fokus untuk menyebarkan romansa di dunia bulu tangkis ketimbang saling serang. Bahkan media asing meminta Taufik Hidayat untuk meniru persahabatan antara Lee Chong Wei Malaysia dan Lin Dan Cina. Diminta seperti itu karena media asing tersebut menerangkan bahwa Taufik Hidayat memang cukup sering membuat kontroversi sejak masih aktif menjadi atlet. Kini setelah pensiun, Taufik melakukan kontroversi itu lagi hingga mendapat sorotan dari berbagai media termasuk media asing tersebut. Menyandang status sebagai mantan pemain yang cukup berpengaruh di dunia bulu tangkis, Taufik Hidayat diharapkan lebih menebarkan cinta ketimbangkan mengundang keributan. Media asing itu juga memberikan contoh ketika Lee Chong Wei menunjukkan wujud sportivitasnya kepada Taufik Hidayat saat masih berlaga. Di mana kala itu Lee Chong Wei mengenakan kaos bertuliskan "We Love Taufik" di lapangan badminton saat bermain di Indonesia. Hal itu yang membuat dunia bulu tangkis terlihat lebih harmoni dan penuh cinta. Lebih lanjut, selain menebarkan kritik pedas, Taufik Hidayat bisa mencontoh persahabatan yang ditunjukkan oleh Lee Chong Wei dan Lin Dan. Walau keduanya menjadi rival kuat dan selalu menyuguhkan pertandingan dengan intensitas tinggi, persahabatan mereka di luar lapangan berlangsung lama. Kedekatan keduanya ditunjukkan ketika masih aktif sebagai atlet profesional hingga pensiun. Seperti beberapa waktu terakhir, kedekatan keduanya kembali ditunjukkan lewat media sosial. Di mana setelah mendapat penghargaan, Lee Chong Wei mengajari Lin Dan berbahasa Malaysia. Hal itulah yang menjadi bukti hubungan harmonis antara pemain bulu tangkis meskipun kini sudah pensiun. Kita menuju berita terakhir soal MotoGP Tribuners. Menuju balapan di MotoGP Italia 2023, Marc Marquez turut buka suara setelah sempat membuat gaduh media sosial. Ditanya soal kabar tunangan, Marquez menegaskan bahwa itu tidak benar adanya. Hanya saja ia mengaku saat ini tengah dalam situasi yang baik sehingga ia sangat senang jelang balapan di sirkuit Italia. Dengan senyum dan gelagat senyumnya, pembalap berjuluk The Baby Alliance itu justru bertanya, ada apa? Akan tetapi setelah itu ia menerangkan bahwa saat ini ia senang baik secara kehidupan pribadi maupun profesional sebagai pembalap. Menurutnya itu sangatlah penting, mengingat untuk membalap dengan cepat dan menunjukkan performa yang baik di kehidupan profesional, maka juga harus stabil di kehidupan pribadi. Diketahui Marquez mulai mengunggah momen bersama kekasih barunya di tengah jeda balapan. Di mana kala itu melalui media sosial Instagram pribadinya, Marquez mengunggah potret kemesraan dengan pacarnya. Dari situ mulai banyak penggemar mempertanyakan soal siapa wanita tersebut. Alhasil terkuak bahwa wanita itu adalah Gemma Pinto, kekasih baru Marquez. Diketahui Gemma merupakan darah cantik asal Spanyol, berprofesi sebagai brand dan PR manager di sebuah perusahaan kosmetik. Merujuk pada profil milik Gemma, ia lulus dari Universitas Ramon Llull Barcelona, jurusan periklanan pada tahun 2019. Perempuan berusia 26 tahun tersebut juga dikenal sebagai influencer di Instagramnya sejak tahun 2016.
Gemma tampak tak asing dengan dunia MotoGP. Sebab jika melihat dari aktivitasnya di sosial media khususnya Instagram, ia cukup dekat dengan kekasih para rider MotoGP. Satu di antaranya adalah istri dari Alex Espargaro dan kekasih dari Paul Espargaro. Bahwa hal itu dibuktikan ketiganya saling mengikuti di Instagram pribadi mereka masing-masing. Kabar tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita hari ini dalam Live Update Sport. Jangan lupa untuk saksikan Live Update hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Yasi Winata beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.